Dalam beberapa hari terakhir, Angelina Sondakh semakin menjadi buah bibir banyak orang terkait dugaan kasus suap Wisma Atlet, terlebih setelah dirinya ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Lalu bagaimanakah Angie memulai karirnya dari seorang model, kemudian menjadi politisi, hingga akhirnya menjadi tersangka? Angelina Patricia Pinkan Sondakh, politisi cantik Partai Demokrat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games. Sebelumnya, karir mantan Putri Indonesia 2001 kelahiran Australia 28 Desember 1977 ini bersinar setelah bergabung sebagai politisi Partai Demokrat pada tahun 2004. Ketika itu, sebagai politisi pemula keberuntungan berpihak padanya. Baru saja bergabung, Angie langsung mendapatkan kursi sebagai anggota Dewan yang terhormat. Di tahun 2009, ia kembali terpilih sebagai anggota DPR dari partai yang sama untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 6 hingga akhirnya ditempatkan pada Komisi 10 yang membidangi pendidikan, budaya, pariwisata, serta pemuda dan olahraga. Bintangnya semakin bersinar terang ketika memutuskan berpihak dan mendukung Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres di Bandung pada tahun 2010 lalu. Atas loyalitasnya, Anas pun mengganjar Angie dengan jabatan mentereng, yaitu Wakil Sekjen Partai Demokrat mendampingi Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Wakil Fraksi Partai Demokrat di DPR, dan Koordinator Jawa Tengah Dapil 6. Wanita yang tengah menempuh pendidikan S3 di FISIP UI ini juga semakin bungah ketika dinikahi oleh rekan sesama partai yang juga merupakan mantan model, yaitu Adjie Said di tahun 2009 lalu. Namun benar kata pepatah, hidup ibarat roda yang berputar. Kadang di atas, tak jarang pula di bawah. Perlahan bintang Angie pun mulai meredup. Tak lama setelah suami terkasihnya Adjie Said meninggal dunia, karir politik Angie pun mulai terombang-ambing diguncang isu tidak sedap terkait skandal suap Wisma Atlet SEA Games. Terlebih keterangan para saksi di persidangan dengan terdakwa M. Nasarudin dengan jelas menyebut keterlibatan Angelina Sondakh. Bahkan, notulen tim pencari fakta Partai Demokrat mencatat Angie menerima uang sebesar 1,5 miliar rupiah. Oleh banyak orang, Angie juga dianggap sebagai kunci masuk untuk menyeret beberapa petinggi Demokrat termasuk sang Ketua Umum Anas Urbaningrum. Angelina Sondakh kini tersudut. Inikah yang disebut dengan ungkapan easy come, easy go. Kejayaan yang mudah didapat dengan mudah pula akan menghilang. Kata Bu Rosa, Bu Anggi minta jatah 5 miliar. Nah, kata Bu Anggi, dia dapat jatah 3 miliar. Dan untuk Pak Koster dapat jatahnya 2 miliar. Bu Neneng minta 10 miliar untuk keperluan pribadi buat bayar tanah dan rumah. Nah, sumber dananya ternyata semua dari brankas PT Permai Group.